Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya wa inna ta'allum wa ta'lim wa nafa al-intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Fafham fa innal fadla ya akhi bi quwwatil iman billah wa bi rasulih wa rusukhil yaqin wa shihatil hubb wat ta'zim wal ma'rifah billahi ta'ala wa hum kanu awfara hadha min dhalik wa ajzala nasiba mimma hunalik min ghairihim faqad hajarul awtan wal ashirah wal aulad wa gasus syada'id wa khataru bi anfusihim al adha'im wa badalul amwala kullu dhalika fi sabilillah wa ibtigha'a mardatillah wa sahibu nabiy wa masahab al mardiyal karima wa lam yusharikum fi dhalika ghairuhum fasabagu ilal fadli wal khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemuliaan, keistimewaan itu tergantung dengan kuatnya iman kepada Allah dan Rasulnya, kokohnya keyakinan, dan begitu sangat mencintai serta mengagungkan dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin cerita terakhir seseorang yang bertanya kepada Mu'afah bin Imran tentang mana lebih mulia, mana lebih istimewa antara Muawiyah dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan dijawab bahwa Muawiyah lebih istimewa, lebih mulia, karena ia adalah sahabat Nabi SAW dan tidak bisa dibandingkan siapapun dengan sahabat Nabi, sekalipun mereka yang hidup setelahnya seperti tabi'in. Lebih-lebih kita, ya. Sehingga dikasih poin di situ. Orang punya kelebihan, punya keistimewaan daripada yang lain itu karena apa? Pertama, karena kuatnya iman kepada Allah dan Rasulnya. A dengan B, diukur kemuliaan, kelebihan, keistimewaan antara A dan B itu bukan dengan ganteng atau tidaknya, bukan karena banyaknya titel atau tidaknya, bukan karena kaya atau miskin, bukan karena pintar atau bodoh, tapi antara A dan B mana yang kuat imannya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang lebih kuat imannya kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah lebih mulia, lebih istimewa. Sekalipun mukanya gak ganteng, sekalipun orangnya gak punya titel, tidak punya harta, miskin, tapi kalau imannya kepada Allah dan Rasulnya lebih kuat, ya dia yang lebih istimewa. Juga dengan apa? Kokohnya keyakinan. Keyakinan yang kokoh. Ini ibarat akar yang sudah nancap, ya, akar yang sangat kuat yang sudah nancap, itu kokohnya keyakinan. Datang badai, angin yang kencang, tetap tidak membuat ia berubah dari tempatnya. Dan ini orang yang punya keyakinan yang kokoh, tidak terpengaruh dengan gonjang-ganjing, ya, yang dilihatnya atau yang didengarnya, tetap nggak berubah dia.
dibujuk, dirayu, digoda dengan A, dengan B, dengan C dan lain sebagainya, tetap. Kalau enggak, kalau iya, iya. Nah, ini kuatnya keyakinannya kepada Allah. Nah. Yang ketiga, syiddatul hub wa ta'zim. Sangat mencintai, sangat mengagungkan. Nah, sangat mencintai, sangat mengagungkan. Yang terakhir, ma'rifah billah, mengenal Allah. Lah, tolak ukurnya di situ. Siapa yang lebih mulia dari yang tidak? Nah, ukurannya di situ. Lah, semuanya ini para sahabat mendapatkan bagian yang lebih komplit, yang lebih sempurna daripada yang lain. Imannya kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang lain, kalah dengan imannya para sahabat. Keyakinan, kokohnya keyakinan, ya, sahabat dengan yang lain kalah dengan para sahabat. Sangat mencintai dan mengagungkan Rasulullah. Para sahabat dengan yang lainnya kalah, sahabat lebih menang. Mengenal Allah, sahabat lebih mengenal Allah daripada yang lainnya. Makanya sahabat itu diutamakan dari yang lainnya karena mereka memiliki ciri-ciri yang lebih sempurna daripada yang lainnya. Imannya kepada Allah dan Rasul, kokohnya keyakinannya, sangat mencintai Nabi Muhammad dan mengagungkannya, mengenal Allah, komplit. Dan para sahabat mendapatkan haddul wafir atau haddul awfar, bagian yang paling komplit sudah, bagian yang paling besar dalam hal itu semua daripada selainnya. Mana ada yang lebih mencintai Rasulullah melebihi cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad? Oh, yang lain bisa lebih hebat, tapi karena mereka tidak di zamannya Nabi, ya sudah, berarti kalau Nabi, para tabi'in itu ada di zamannya Nabi, niscaya mereka akan lebih daripada sahabat. Pertanyaannya sekarang, tabi'in itu zamannya Nabi atau bukan? Bukan, ya sudah. Berarti yang mendapatkan lebih komplit siapa? Sahabat. Tidak ada istilahnya sahabat, sudah. Maka nggak mau, sahabat lebih mulia. Sahabat lebih istimewa. Kenapa? Karena melebihi yang lainnya. Sehingga nggak bisa dibandingkan. Mereka yang berkorban, misalnya kita, lebih berani dari pendahulu kita. Lebih berani dari pendahulu kita. Tapi tetap mereka lebih hebat dari kita. Kenapa? Kita bukan di zamannya mereka. Kita datangnya terlambat, ya sudah, mereka lebih unggul. Kita nggak bisa dikatakan pahlawan, mereka yang dikatakan pahlawan. Kenapa? Di zamannya mereka. Kita datang setelah zamannya mereka, sehingga kita nggak bisa disebut pahlawan, mereka disebut pahlawan. Kecuali nanti kalau di zaman kita seperti zamannya mereka dulu, kita bakal disebut pahlawan setelah zaman kita. Setelah zaman kita, pahlawan pertama kelompoknya A, pahlawan kedua kelompoknya B misalnya. Nanti kalau zaman kita seperti zaman dahulu. Lah, sahabat zamannya mau nggak mau, sehingga mereka lebih mencintai Nabi. Kalau tabi'in bisa berbicara seperti itu, karena apa? Satu, tidak hidup di zamannya Nabi. Artinya belum tentu ketika ia hidup zaman Nabi seperti sahabat kepada Nabi. Kan masih mungkin ini, masih kemungkinan. Ini kalau hidup di zamannya Nabi, misalnya kita ngomong, ini kalau hidup di zamannya Nabi, bakal lebih mencintai Nabi daripada yang lainnya. Itu kan andai kata. Tapi dia belum hidup zamannya Nabi, seperti kita lah.
saya kepingin tinggal deket sini, lebih enak, lebih cepat, lebih aktif nantinya. Ujung-ujungnya ketika pindah, ya malas. Ya. Ujung-ujungnya ketika pindah, ya nggak hadir. Banyak, kan gitu. Beda dengan sahabat mau pindah rumahnya dekat masjid. Nah, supaya katanya Nabi yang lebih jauh, milih jauh-jauh para sahabat. Tapi tetap ke masjid, pasti sudah kelihatan. Tapi kalau ini kan nggak pasti. Andai ini hidup di zaman Nabi, masih andai. Nah, karena itu tidak bisa dikalahkan. Ya, sangat cintanya para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka mendapatkan bagian yang sempurna dalam hal ini semuanya, bagian yang besar dalam hal ini, sehingga tidak bisa kan. Jadi seseorang itu mulia dengan sifat-sifat tadi. Lah kalau dilihat sifat-sifat tadi ini, ya, semuanya komplit pada para sahabat, ya, dan mereka memiliki bagian yang besar daripada itu semuanya. Contohnya apa? Hajarul autan wal ashira wal aulad. Mereka berkorban, meninggalkan apa? Meninggalkan kotanya, meninggalkan desanya, meninggalkan tempatnya. Dari Mekah ke Habasyah, nah, lumayan. Bukan naik pesawat, nah, bukan naik kapal pesiar, nah, bukan naik kendaraan yang ber-AC. Jalan mereka menunggangi kendaraan, nah, di tengah padang pasir, panas. Tidurnya mereka pun ya, di tenda-tenda atau semisalnya. Untuk mereka, untuk kesenangannya mereka, bukan. Untuk tegaknya agama Allah. Nah, kalau kita sekarang mau pindah mana? Ke sana. Untuk apa? Memperkaya diri. Nah, saya di sini nggak bisa bekerja, sana saya bisa bekerja. Saya di sini nggak punya penghasilan, di sana saya punya penghasilan. Ukurannya kita di situ. Kalau mereka enggak, mereka rela meninggalkan keluarganya bukan untuk dia dan keluarga, tapi untuk agama Islam dalam membantu Nabi Muhammad. Hajarul autan wal ashira, keluarga, meninggalkan keluarga, wal aulad, meninggalkan anak. Nah, seperti berperang, apa nggak meninggalkan keluarga, nggak meninggalkan anak? Dalam peperangan tidak ada gambaran mereka itu kembali selamat, tidak ada. Malah tidak sedikit yang mereka berharap apa? Gutil fisabilillah, terbunuh di jalan Allah dalam peperangan. Harapannya seperti itu, karena kemuliaan keistimewaannya. Tapi bukan berarti mereka bunuh diri. Biar terbunuh aku, tidak dilawan, enggak. Tapi itu harapan mereka. Jadi tidak ada gambaran mereka kembali, itu tidak ada. Mereka berusaha berperang, ya. Tapi nggak ada pikiran, oh balik nanti sehat, selamat, enggak. Rela meninggalkan keluarga. Kita meninggalkan keluarga ngaji aja yang cuma beberapa waduh, berat. Apalagi seperti para sahabat yang bukan meninggalkan untuk ngaji, tapi untuk perang, untuk perang. Wal aulad, begitu juga anak. Wa ghasus syada'id, mereka juga sudah merasakan apa? Kesusahan, kesengsaraan, boikot 3 tahun, makan apa adanya, sudah merasakan mereka pahitnya, pedihnya, susahnya. Wa khatar bin nafsi mal adhaim wa badalul amwal, dan mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan apa yang dia milikinya. Lah semuanya itu apa? Kullu dzalika fi sabilillah wa ibtigha' mardhatillah. Itu semuanya dilakukan oleh mereka di jalan Allah dan mengharap ridhonya Allah. Bukan ingin rampasan perang atau kekayaan darinya. Enggak.
Yang mereka harapkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada yang lain. Nah, karena itulah mereka lebih unggul dari segalanya. Nah, selain itu wasahibu nabiyahum, mereka menjadi sahabat nabinya mereka dengan suhbah al-mardi al-karimah, pertemanan yang diridhoi, yang mulia, persahabatan yang istimewa, yang diridhoi. Walam yusyarikhum fi dzalika ghairuhum, tidak bisa menandingi atau menyamai mereka selain mereka. Fasabagu ilal fadli wal khairat biidznillah, maka para sahabat itu mendahului atau mengungguli kemuliaan, keistimewaan, kebaikan, meraih banyaknya kemuliaan, keistimewaan, kebaikan dengan izin Allah, dan itu adalah karunia yang besar. Jangankan dengan Nabi, jangankan dengan Nabi. Satu contoh, seorang kiai merintis, kemudian datanglah pelajar belajar. Ketika pelajar yang datang ke kiai tersebut saat merintis, membantunya, menolongnya, kemudian menjalankan perintahnya, mengikuti arahannya dan lain sebagainya. Kemudian datang santri sampai banyak, besar. Kira-kira sama enggak dengan yang datang fase kedua, fase ketiga, keempat, kelima? Enggak sama. Dalam segalanya enggak sama. Dalam cinta, murid-murid kepada gurunya dengan yang pertama enggak sama. Dalam berkorban untuk gurunya yang datang setelah yang pertama enggak sama dengan yang pertama. Enggak sama. Sehingga mengagungkan, memuliakan gurunya dengan yang fase kedua, ketiga enggak sama. Lah otomatis guru ya lebih mencintai yang mana? Mencintai yang pertama. Mencintai yang pertama. Karena apa? Satu, mereka ibarat anak-anak pertama. Yang kedua, menjalankan apa yang menjadi arahannya. Apa yang menjadi arahnya itu diikuti, dijalankan. Ya mau nggak mau. Mereka unggul dari yang lainnya dengan karunia, dengan kemuliaan, dengan kebaikan, dengan yang lain sebagainya. Sehingga apa? Nggak ada yang bisa menandingi ini. Tidak ada yang bisa menandingi ini. Itu hal yang lumrah. Begitulah para sahabat dengan Nabi. Sehingga tidak ada yang bisa mengungguli, yang menandingi para sahabat, sedikit pun daripada orang-orang yang datang setelah zamannya para sahabat. Karena itu kita harus memuliakan para sahabat, harus mengagungkan para sahabat, harus mencintai para sahabat, harus menjalankan hak kita kepada para sahabat. Udah, kalau sudah titelnya ia adalah sahabat, wis jangan macam-macam. Sahabatnya Rasulullah, sudah jangan macam-macam. Ini karena ini, wis stop. Bukan kelasnya kamu, bukan tingkatannya kamu, bukan wewenangnya kamu. Kamu wajibnya memuliakan. Kamu mendapatkan apa yang kamu dapatkan sekarang itu dari pengorbanan para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah. Kalau tidak ada sahabat, nggak ada sahabat, bisa sampai kepada tabiin, nggak mungkin. Mau tidak mau kita harus berterima kasih kepada para sahabat. Nah, karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai para sahabat, yang bisa meneladani para sahabat dengan cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.